Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dharma Agung, NIM S2018-2106. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip kejelasan dan konsistensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik, di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip dan konsistensi dalam penyusunan perundang-undangan. Langsung saja. Yang pertama, asas pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah atau Perda yang baik berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan pasal nomor 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yakni adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau penjabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, asas kejelasan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahwa bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadia. Di sini saya pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang muatan peraturan daerah atau Perda. Yang mana penjelasan tersebut ada di pasal 6 nomor 10 tahun 2004 yang harus mengandung asas-asas. Yang pertama, asas pengayoman. Asas pengayoman ialah materi muatan peraturan perundang-undangan ini berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini dalam materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara. Yang ketiga, asas kebangsaan adalah asas yang
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistis atau kebenekaan, dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas kekeluargaan adalah asas yang materi muatan peraturan perundang-undangannya harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Yang kelima, asas kemanusiaan ialah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Dari materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keenam ialah ada asas Bhinneka Tunggal Ika, yakni asas materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk seperti agama, ras, suku, dan budaya, khususnya menyangkut masalah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, asas keadilan ialah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Yang selanjutnya ialah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ialah dalam asas ini materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, dan golongan. Terus yang selanjutnya asas keterbukaan dan kepastian hukum. Ini adalah asas yang materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Terus asas selanjutnya ialah asas keseimbangan. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah asas yang materi muatan peraturan perundang-undangannya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazir Masum, NIM S2018-1141, yang mana saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang masalah faktor yang sering terjadi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Faktanya memang ada beberapa faktor yang mana faktor itu sering terjadi di dalam penyusunan perundang-undangan, karena memang penyusunan perundang-undangan tidak akan sebegitu mulus ya, karena namanya juga manusia, sistem manusia ya begitu juga. Yaitu saya akan menyebutkan beberapa hal dari faktor-faktor yang mana sering terjadi dalam penyusunan perundang-undangan. Yang pertama, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penyusunan perda. Dan yang kedua, bertentangan dengan kepentingan umum perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengakibatkan terkawinnya kerukunan antar warga. Dan ada beberapa faktor yang lainnya juga, tapi saya akan menjelaskan yang dua ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penyusun perda. Legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan perda, jadi tidak ada pas bebas gitu ya.
ada batas-batasnya. Mereka harus mempertimbangkan, ada pertimbangan harus perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tahun 1945 atau Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Kenapa hal ini sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferior, yang artinya apabila terdapat perbedaan peraturan maka ketentuan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah. Jadi harus mempertimbangkan yang di atasnya terlebih dahulu, takut ada benturan. Kalau nanti ada benturan maka penyusunan perundang-undangan ini tidak akan digunakan, karena yang lebih tinggi yang akan pastinya digunakan begitu. Yang kedua yaitu bertentangan dengan kepentingan umum. Perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Jadi harus tidak boleh mengakibatkan kerukunan antar warga, terganggunya kerukunan antar warga tidak boleh. Jadi harus kan tujuannya yaitu memang untuk supaya masyarakat supaya warga itu rukun. Nanti kalau memang peraturan perundang-undangan itu tidak membuat rukun, apa gunanya, kan begitu. Terganggunya dan terganggunya lain-lain ya, harus ada pertimbangan yang begitu detail juga. Cukup sekian dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan atau kekurangan, monggo dicek kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardi dari Prodi Hukum Pidana Islam akan melanjutkan dari penjelasan dari teman-teman saya, yaitu faktor yang sering terjadi pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan saat ini, adanya banyak permasalahan terhadap peraturan daerah yang mengakibatkan pembatasan terhadap peraturan daerah, yang paling tidak ada 3 hal yang membatalkan peraturan daerah. Yang pertama, bertentangan dengan ketentuan PUU yang lebih tinggi dalam menyusun perda. Legislator dan perancangan tidak dapat bebasnya merumuskan suatu ketentuan perda. Yang kedua yaitu bertentangan dengan kepentingan umum. Perda yang akan berlakunya tidak boleh mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga yaitu bertentangan dengan kesusilaan. Perda yang akan diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan dan tata krama masyarakat tempat perda itu berlaku. Mungkin dari saya bisa dicukupkan, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman sekalian yang ada di kelompok kami. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.